Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani, NPM 20510201165. Saya dari kelas B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pembelajaran tajwid dan tahsin Al-Quran dengan metode qiraati di rumah belajar mahasiswa KKN Desa Hambaku Hulu. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Sebagai seorang muslim, hal utama yang harus dipelajari adalah tentang kitab sucinya sendiri, yaitu Al-Quran. Pendidikan Al-Quran adalah pendidikan paling utama yang harus diajarkan kepada setiap manusia, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman, maupun yang lainnya. Sebagaimana pernyataan tersebut, maka telah kita ketahui bersama bahwa pembelajaran Al-Quran itu sangatlah penting. Begitu juga dengan membaguskan bacaannya, karena dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, melainkan juga harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam artian, wajib membaca Al-Quran dengan bertajwid. Adapun di desa yang kami tempati selama masa KKN sesuai survei yang kami lakukan kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan ini, terdapat beberapa masalah yang didapati selama ber-KKN di Desa Hambaku Hulu ini. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas untuk membaca Al-Quran sehingga proses belajar mengajar sedikit terhambat. Yang kedua, minimnya guru yang mengajar Al-Quran di desa tersebut. Mengingat faktor pandemi ini, maka juga berimbas pada proses pendidikan Al-Quran. Kemudian, yang ketiga, sistem pembelajaran atau metode yang digunakan masih seadanya atau metode tradisional. Yang kedua, metode pelaksanaan, yaitu tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran tajwid dan tahsin ini adalah untuk mengajarkan dan menyebarluaskan ilmu Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid kepada anak-anak desa Hambaku Hulu yang kelak akan menjadi penerus umat. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian metode qiraati. Metode qiraati merupakan salah satu metode dalam pembelajaran membaca Al-Quran, yang mana metode ini lebih menekankan pada pendekatan keterampilan, proses membaca secara cepat dan tepat, baik pada makhorijul hurufnya maupun bacaan tajwidnya, sehingga akan diperoleh hasil pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan anak didik. Yang kedua, tahsin. Tahsin adalah kata Arab yang berarti memperbaiki, meningkatkan, atau memperkarya. Tahsin dalam Islam mengandung makna bahwa tuntunan agar dalam membaca Al-Quran harus benar dan tepat. Yang ketiga, pengertian ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid menurut bahasa atau etimologi adalah memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah secara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, hasil dan pembahasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok, dan beberapa deskripsi untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan yang sifatnya induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah anak-anak di rumah belajar KKN STIQ Amuntai. Sejak awal program pembelajaran tajwid dan tahsin berlangsung di rumah belajar mahasiswa KKN Desa Hambaku Hulu menggunakan metode qiraati. Metode ini adalah cara yang digunakan dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Metode ini lebih menekankan pada pendekatan keterampilan proses membaca secara cepat dan tepat, baik pada makhorijul hurufnya maupun bacaan tajwidnya, sehingga akan diperoleh hasil pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan anak didik. Yang terakhir, simpulan dan saran. Dalam hal ini, pendidikan Al-Quran adalah pendidikan yang paling utama yang harus diajarkan kepada setiap manusia, baik itu untuk dirinya sendiri, keluarga, teman, maupun yang lainnya. Pembelajaran Al-Quran itu sangatlah penting. Semoga kedepannya anak-anak di desa
tersebut mampu membaguskan bacaannya karena dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, melainkan juga harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan tahsin. Demikianlah review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.